Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya. Sehat selalu. Wabah ini segera berakhir ya. Semua pasti kangen ya dengan kampus. Ibu juga kangen sama kalian. Ya. Oke. Ibu akan menjelaskan tentang percobaan atau praktikum mikrobiologi kita yang kedua dengan materi penentuan potensial antibiotik ya. Jadi penentuan potensial antibiotik ini untuk menentukan apakah antibiotik yang kita gunakan itu mampu menghambat atau membunuh bakteri yang ada pada diri kita. Nah, seperti kita minum misalnya amoksisilin. Amoksisilin itu antibiotik yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di dalam tubuh yang hidup. Nah, kita untuk menentukan potensial itu kita harus tahu dulu apakah antibiotik ini memiliki potensi atau tidak. Ya, dengan cara percobaan yang akan kita lakukan kali ini. Kayak untuk ini pendahuluan teori ini bisa dibaca ya. Ibu tidak akan menjelaskannya lagi. Ibu rasa kalian sudah paham ini di pelajaran farmakologi ya. Nah, Ibu akan menjelaskan bagaimana kita melakukan penentuan potensial antibiotik ini. Nah, ini tidak hanya antibiotik nanti. Kalau kalian mau mengambil praktikum atau penelitian nanti untuk menentukan potensial antibakteri dari tanaman apa, misal tanaman bidara, mau menentukan potensial dari tanaman bidara, itu bisa dilakukan nanti dengan menggunakan metode. Ada banyak ya metode untuk menentukan potensial antibiotik ini. Nah, Ibu minta nanti kalian buat tugas metode-metode yang digunakan untuk menentukan potensial antibiotik ya. Nah, tolong nanti ditulis tangan saja. Setelah kalian kita perkuliahan nanti langsung tulis tangan, langsung dikumpulkan di screenshot ya. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Nah, metode penetapan potensial antibiotik ini Ibu akan hanya satu aja metodenya dengan menggunakan metode difusi cakram. Nah, yang lainnya banyak ya. Nah, itu Ibu minta tolong kalian cari metode-metode lainnya, kalian tulis tangan nanti. Nah, untuk metode cakram ini kita menggunakan menggunakan medium yang keras dan menggunakan kertas cakram. Oke ya. Nah, untuk mediumnya nanti seperti biasa ya, kalian harus menentukan dulu apakah medium yang digunakan tersebut cocok untuk pertumbuhan dari bakteri yang akan kita tumbuhkan. Misalnya kita akan mengukur antibiotik chloramphenicol dengan bakteri Streptococcus dan E. coli. Ya kan? Bisa Streptococcus atau dengan E. coli. Nah, kita harus tahu dulu Streptococcus itu termasuk dalam bakteri yang mana. Apakah dia bakteri yang gram positif atau gram negatif, dan dia bisa tumbuh di medium yang mana. Jadi kita harus tahu dulu dia itu suka di mana. Suka di medium yang yang naturen agar atau blood agar. Nah, kalian sudah belajar ya macam-macam medium. Nah, Ibu tidak akan membahas ulang lagi untuk medium. Nah, untuk praktikum kali ini Ibu akan menjelaskan alat dan bahannya. Alatnya ada saluran petri, kertas cakram, pinset, pipet tetes, tabung reaksi, dan lain-lain. Bahannya ada aquades, media natren agar, suspensi bakteri Streptococcus dan E. coli, serta zat ujinya chloramphenicol 1 gram. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan lanjutkan
penjelasannya. Mungkin kalau yang di buku kalian susah untuk memahaminya. Nah, kali ini Ibu sudah buat di kertas. Susah ya, kita nggak punya papan tulis. Ibu juga belum apa namanya siap-siap. Tiba-tiba ada aja pikiran buat aja dalam bentuk kertas saja biar lebih enak kalian memahaminya. Tapi nanti insya Allah Ibu akan usahakan buat di papan tulis aja untuk kalian lebih memahaminya nanti. Nah, ini pertama kita akan menentukan potensial dari antibiotik kloramfenikol. Nah, ini adalah Ibu animasikan ini adalah antibiotik kloramfenikol yang sudah kalian timbang sebanyak 1 gram, ya kan? Kemudian kalian akan membuat pengenceran. Kalian sudah belajar ya sebelumnya membuat bagaimana cara kita melakukan pengenceran, ya kan? 1 gram tadi kloramfenikol kita akan larutkan dalam 100 ml Aquades. Nah, itu disebut dengan larutan induk, ya, larutan induk. Paham ya batas itu? Jadi 1 gram tadi kita timbang, kita larutkan dalam 100 ml Aquades dalam labu ukur. Oke, sudah ya, sudah itu dari larutan induk. Nah, kita akan melakukan pengenceran yang pertama, ya kan? Nah, pengenceran pertama ini dari larutan induk kita ambil 1 ml, kemudian kita add-kan menjadi 100 ml. Paham ya? Dari pengenceran pertama kita akan lakukan pengenceran kedua. Kita ambil 1 ml. Kita ambil 1 ml, kemudian kita encerkan kembali sampai dengan pengenceran ke-4. Paham ya batas itu untuk melakukan pengenceran ya. Pengenceran bertingkat ini ya. Jadi dari larutan induk, kemudian diambil 1 ml, airkan 100 ml, itu pengenceran pertama sampai dengan pengenceran yang keempat. Nah, paham? Ibu rasa kalian sudah paham kalau dibuat dalam bentuk bagan pengenceran. Nah, nanti ini bisa ditulis di dalam jurnalnya ya, jurnal kalian masing-masing ditulis dalam diktat ya, hasil pembahasan itu nanti ditulis ini metode pengerjaannya. Oke, sekarang Ibu lanjut. Nah, tadi kita kan sudah membuat larutan pengenceran larutan. Udah ya, udah sampai pengenceran 4. Nah, kita akan membuat medium. Nah, Ibu rasa kalian sudah paham ya membuat medium nutrien agar apa aja yang harus dipersiapkan. Nah, ini Ibu anggap ya, ini adalah medium agar yang sudah sudah kalian tuang di dalam cawan Petri. Anggaplah itu cawan Petri ya. Nah, tadi ini udah medium ya, udah ada mediumnya, medium agar di dalam cawan Petri. Kemudian kalian harus membuat membuat suspensi bakteri. Jadi bakteri E. coli atau Streptococcus tadi kalian ambil 1 ml, kemudian kalian encerkan dalam 100 ml Aquades. Nah, setelah itu kalian masukkan 1 ml suspensi bakteri tadi ke dalam medium yang belum keras. Ya, ini kita menggunakan metode tuang ya. Jadi bakteri dengan mediumnya sama-sama bersamaan kita tambahkan. Jadi nanti ini disebut dengan metode tuang. Jadi nanti bakteri dan agarnya akan ikut mengeras ya. Paham ya batas itu? Nah, ini cawan Petri tadi yang tadi ya, yang udah ada medium Na sama medium sama bakterinya, itu sudah kalian beri tanda dengan menggunakan marker yang permanen ya, biar nggak hilang. Jadi dibagi menjadi 4 sisi, 4 bagian. Nah, biar nanti enak. Nah, biar enak nanti meletakkan paper disc-nya atau kertas cakramnya. Nah, ini kita anggap adalah kertas cakram.
Nah, kertas cakram ini sudah tadi kalian rendam ke dalam masing-masing konsentrasi antibiotik tadi. Jadi sudah kalian rendam ke dalam sana ya. Pengenceran 1, pengenceran 2, 3 dan 4 udah masing-masing kalian rendam ke dalam sana. Kemudian masing-masing dari kertas cakram tadi kalian letakkan di masing-masing cawan petir yang sudah kita bagi 4 tadi. Jadi kita tanam di sana. Kita taruh, letakkan. Paham ya? Nah, setelah kita letakkan, kita akan inkubasi selama 2 kali 24 jam. Jadi kita akan lihat apakah bakteri tadi tumbuh di sekitar paper dish atau kertas cakram yang kita letakkan tadi atau tidak. Nah, itu untuk menentukan potensial dari antibiotik. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, kalau untuk yang di cara kerja ini mungkin agak saya memahami, tadi udah Ibu berikan semacam skema lah biar kalian lebih gampang untuk memahaminya. Ya. Setelah kalian diamkan di dalam inkubator 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat, baru kalian amati. Tadi pertanyaan pertama sudah ya. Sekarang pertanyaan kedua. Mengapa kita harus melakukan inkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius? Oke, Ibu ulangi ya. Mengapa kita harus melakukan inkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius? Silakan dijawab. Jadi udah 2 ya pertanyaannya. Pertanyaan tadi yang pertama, kemudian ada ini pertanyaan yang kedua. Ketiga, chloramphenicol itu termasuk ke dalam antibiotik kelas yang mana? Ya, penggolongan antibiotik. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, bakteri E. coli dan Staphylococcus itu termasuk ke dalam bakteri gram yang mana? Apa dia gram positif atau gram negatif? Tolong dijelaskan. Nah, udah 4 pertanyaan ya, udah cukup ya. Nanti kalian tinggal jawab di sini. Jawab aja nanti di sini ya. Di hasil praktikum ini ya. Jawab di sini ya. Oke, selamat mencoba. Semoga mengerti ya anak-anakku sekalian. Kita terbatas semua. Saya harus membuat kalian paham akan praktikum dari mikrobiologi ini. Oke, Bu akhiri. Selamat mengerjakan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.